Selamat malam Pak Menteri dan Pak Budiarjo. Selamat malam, Pak Iman. Iya, sehat selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk bangsa Indonesia. Pak Menteri, per hari ini tentu ada update, tapi 3 minggu terakhir, 3 pekan terakhir, tingkat vaksinasinya sangat tinggi. Sekitar 41 juta warga Indonesia telah divaksin dosis pertama, 16 juta warga Indonesia telah divaksin untuk dosis lengkap, dosis 2 dosis ya. UMKM salah satu tulang punggung untuk ini. Bagaimana untuk percepatan dilakukan oleh UMKM? Mungkin lalu vaksin gotong royong, betul ya Pak Menteri? Ya kita sebenarnya ingin mengejar target ya percepatan vaksinasi. Nah khususnya dari pelaku UMKM. Kenapa? Karena saya kira penting pelaku usaha baik yang di sisi produksi maupun di sisi marketnya. Ya. Karena 99,6% pelaku usaha di Indonesia adalah usaha mikro. Nah, jadi pemulihan ekonomi nasional itu tidak harus juga memprioritaskan UMKM termasuk vaksinasi. Nah, sebenarnya vaksinasi yang dilakukan oleh daerah, kementerian lain dan lembaga lain juga sebenarnya sudah banyak juga menyasar UMKM. Jadi sebelum ini misalnya kami kerjasama dengan beberapa mal di Jakarta, sudah hampir 40.000 yang divaksinasi di Jakarta. Nah kami juga kerjasama dengan Hipindo, dengan Kemenkes, dengan pemerintah DKI, per hari ini sudah 90.000 dan target kita 500.000. Oke, ini skemanya gotong royong yang melalui perusahaan atau vaksin yang sendiri-sendiri lewat pemerintah? Vaksin yang dari pemerintah. Okay. Kami mendapatkan akses vaksinnya dari Kemenkes. Ya, dan lalu tenaga vaksinatornya kami mitra dengan Hipindo dan juga dengan pihak-pihak lain. Jadi intinya kita kolaborasi. Ada juga saya dengar bahwa UMKM juga akan melakukan juga vaksin gotong royong, betul Pak Menteri? Belum pernah. Ya, kita memang meminta vaksinnya memang dari Kemenkes. Alokasinya dari Kemenkes. Kemenkes. Karena saya terakhir wawancarai Ketua Kadin, Pak Rosan Roslani, mengatakan bahwa UMKM pun bersedia untuk vaksin gotong royong. Jadi belum ada rencana untuk itu ya? Kami malah tidak ada pembicaraan itu. Kami bicara langsung dengan Hipindo dan Kemenkes, ya, dengan pemerintah daerah. Okay. Nah ini nanti selain di Smesco di Jakarta, kami juga akan membuka gerai di Bandung, lalu di Solo Raya, di Jogja, dan kita juga akan mempersiapkan untuk Jawa Timur dan Banten. Oh, sejauh ini baru di satu tempat di Jakarta, di Gedung Smesco ya? Di Gedung Smesco. Saya kira yang di Solo Raya kemarin sudah kita launching ya. Oke. Memang setiap hari memang kalau kita melewat Smesco itu cukup ramai ya. Itu vaksinasi untuk warga UMKM. Ya, UMKM dan juga kita menyasar juga masyarakat umum. Intinya kita ingin ada percepatan. Tapi di Smesco meskipun jumlahnya banyak, hampir rata-rata 3.000 ya target kita per hari. Tapi manajemennya sangat baik karena yang peserta yang divaksin itu dijadwal ya sesuai dengan nomor urut, jadi tidak ada kerumunan. Tidak ada kerumunan, itu memang harus terjadi. Harus kita hindari ada kerumunan sehingga bagaimanapun juga vaksin harus tetap jalan dengan jumlah yang banyak tapi tetap aman. Saya ke Mas Budiarjo. Bung Budiarjo, dari Hipindo, UMKM ini akan dilakukan proses percepatan. Apa yang dilakukan oleh asosiasi? Ya, terima kasih Pak Aiman. Jadi untuk UKM ini memang banyak juga di Hipindo selaku asosiasi penyewa dan retail. Malah penyewanya lebih banyak dari retailnya, itu banyak sekali UKM-nya. UKM-nya ini bisa berupa supplier kami juga, bisa berupa tenan, dan juga bisa berupa pabrik. Oke, berapa jumlah kalau boleh tahu, berapa jumlah seluruh Indonesia mungkin? 500 brand kami. 500 merek ya? Iya, betul. Kalau warganya, orangnya? Kalau karyawannya hampir 600.000. Luar biasa, oke. Nah, seluruh Indonesia ini ya?
seluruh Indonesia. Ini baru dari satu asosiasi di Hipindo, belum yang lain ya? Ya, ini jadi di Hipindo tuh untuk program UKM ini kami menggandeng, terima kasih sekali, ekosistem. Jadi kami dibantu dengan asosiasi sepatu, asosiasi pengusaha makanan minuman, asosiasi pemasok, asosiasi pengusaha rumah tangga. Dan ada beberapa asosiasi lagi yang lain. Setelah kemudian mereka vaksinasi, apakah ada perubahan dari sikap mereka terkait dengan bisnis yang mereka jalankan? Ya, jadi kalau dari perusahaan memang memandang perlu pertama kali adalah vaksinasi. Karena setelah divaksin karyawan kami punya confident untuk melayani pembeli. Pembeli juga confident untuk belanja. Oke, sehingga mereka mungkin memberikan spanduk gitu, kami semua sudah divaksinasi misalnya seperti itu, Be? Kami melakukan program yuk vaksin yuk belanja. Jadi pakai PIN. Oke. Jadi setiap anggota asosiasi dalam katakanlah melayani pembeli dan lain sebagainya, mereka menggunakan PIN ya, kami sudah divaksin begitu? Sekarang kami, karena PPKM kami melayani vaksin. Kami jadi relawan dulu. Relawan dulu, karena memang ada pembatasan, betul? Betul. Oke. Dan ini kemudian mempercepat proses vaksinnya. Satu hari ini sebelum break saya ingin tanya dulu ke Mas Budi. Satu hari ini misalnya, ada berapa anggota UMKM yang berhasil divaksin? Jadi kalau total ekosistem UKM, hari ini saya dapat laporan Smesco 4.100 yang divaksin. Di atas targetnya, 3.000 targetnya? Oh iya, di Solo 1.200, di Bandung 1.500. Oke, 4.000 satu hari? Iya. Kalau seandainya ada 600.000 untuk satu asosiasi, maka ya 3 bulan mungkin, sekitar 3 bulan. Memang, kami 4 bulan di Smesco. Targetnya 4 bulan. Kita akan kembali saat lagi apakah target 4 bulan ini akan tercapai dan bagaimana kemudian proyeksi UMKM ke depan di masa pandemi ini. Saya akan segera kembali saat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, tentu ini tantangan yang luar biasa yang kita belum tahu sampai kapan akan punya kondisi seperti ini dengan situasi seperti ini. Kita tahu bahwa tahun 98 misalnya saat terjadi krisis ekonomi yang pertama kali bangkit dan yang membangkitkan Indonesia kala itu adalah UMKM. Bagaimana kemudian UMKM di saat pandemi ini kita bisa bicara bangkit ke depan tentu dengan tingkat penularan yang terkendali. Iya, dalam 98 memang UMKM menjadi dewa penolong ekonomi nasional. Nah saat ini yang terdampak itu justru UMKM. Nah meskipun begitu pemulihan ekonomi tetap saya kira sangat tergantung kepada UMKM karena biasanya kalau usaha besar di situasi ekonomi global yang sedang lesu biasanya mereka menahan investasi, menahan ekspansi bisnis. Nah dinamisator ekonomi justru UMKM karena mereka harus tetap bekerja supaya dapur tetap ngepul. Betul. Meskipun begini juga Pak Menteri, mohon maaf saya potong. Ketika misalnya 98 misalnya, yang namanya UMKM itu kan cepat sekali bertransformasi, cepat sekali berubah, cepat sekali menyesuaikan. Nah sekarang misalnya juga ada potensi-potensi ekonomi yang besar. Adakah kemudian Menkop UKM, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong hal-hal tersebut agar ada ceruk-ceruk bisnis yang memang bisa disampaikan kepada mereka untuk kemudian mereka bisa secara cepat bangkit dalam segala keterbatasannya tentu? Ya kita bagi dalam 2 hal lah. Ya. Yang pertama UMKM yang memang sama sekali sudah tidak bisa usaha karena kegiatan usahanya misalnya terkait kepada kegiatan sekolah, industri, perkantoran dan lain sebagainya. Nah ini yang kita dorong dengan program-program bansos. Ya. Nah yang kedua yang memang masih bisa bertahan tapi mengalami kesulitan pembiayaan, masalah cash flow. Nah ini kita dengan program restrukturisasi dengan pembiayaan yang murah. Nah kita juga mendorong mereka melakukan inovasi produk ya dan termasuk juga melakukan transformasi ke digital. Alhamdulillah sejak pandemi sekarang ada pertambahan 5,7 juta UMKM yang terhubung ke platform digital. Jadi sekitar 21% dan penjualan di platform digital naik 26%. Nah
terutama untuk produk makanan minuman, home care, ya, dan juga saya kira masalah kesehatan. Nah, saya kira UMKM sudah banyak pengalaman di mana mereka cepat sekali beradaptasi menyesuaikan dengan pola perilaku market yang baru. Iya, apakah itu hal yang sama juga yang dirasakan oleh Hipindo, Pak Budiarjo, bahwa apa yang dibutuhkan? Kebetulan ada Pak Menteri, Pak Budiarjo juga membawahi banyak sekali, ada ratusan ribu UMKM yang kemudian ada pegawainya. Lalu apa yang bisa disampaikan, bagaimana kemudian bertahan di tengah pandemi? Kita bicara 99% pelaku usaha Indonesia adalah UMKM. Iya, jadi kami tepat sekali, kami selaku pelaku offline sangat membutuhkan supplier. Dan dengan adanya dukungan dari Pak Menteri, terima kasih sekali. Pertama kali adalah vaksin ini, kita bisa gerakan dulu. Kami melangkah ke online, namun kami juga membantu untuk membuatkan event-event, jangan cuma membantu begitu saja, tapi bagaimana mengumpulkan semua potensi dengan contohnya bulan 8 ini, hari belanja diskon Indonesia. Nah, itu akan kita buat Happy Birthday Indonesia. Oke. Harapan kami ini di online juga kita bisa bergerak seluruh pelaku. Dan ini mayoritas akan dilakukan online ya, by digital ya? Plan B-nya adalah online kalau tidak bisa buka tokonya. Tetapi kalau bisa buka hybrid. Hybrid. Online offline. Oke. Ya, Online juga, offline juga. betul. Oke. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa disampaikan pada pelaku UMKM di seluruh Indonesia? 99% ini dari seluruh pelaku usaha Indonesia. Ya, yang pertama tentu kita sukseskan dulu vaksinasi. Karena saya kira vaksinasi ini kunci bagi pemulihan ekonomi nasional. Saya kira Pak Presiden sudah menyampaikan dalam seminggu ini akan dievaluasi. Kalau nanti terinfeksi COVID menurun, ini kan mulai akan dibuka kembali. Ya, pasar tradisional nanti akan dibuka sampai pukul 20 dengan pengunjung 50% dan protokol kesehatan. Begitu juga saya kira pedagang kaki lima, warung makan, dan bengkel, tukang cukur dan lain sebagainya juga akan dibuka kembali ya sampai 21. Nah, saya kira kuncinya adalah penurunan COVID-nya. Ya, karena itu maka kita sekarang meskipun pahit, kita harus lalui dulu PPKM ini, nah, dan ini harus betul-betul sukses menurunkan COVID-nya, supaya kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada pelonggaran kegiatan usaha. Ya. COVID mungkin tidak akan pernah hilang, tapi bagaimana menurunkannya, itu adalah usaha kita yang harus kita lakukan sama-sama, sehingga kita bisa beraktivitas tidak dengan seperti saat ini, karena penularan tinggi, tapi kita bisa lebih beraktivitas dengan aman, namun tetap produktif. Itu yang menjadi tujuan kita, dan mudah-mudahan ini nanti akan tercapai dalam waktu yang tidak lama, karena kita semua harus kemudian beraktivitas kembali dengan aman. Begitu Pak Menteri ya, Pak Budiarjo? Betul. Ya, setuju. Tidak ada pilihan lain selain itu, karena tidak ada yang tahu apakah ini akan berakhir total atau tidak ada yang pernah tahu. Sehat untuk kita semua, sehat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Terima kasih juga Ketua Hipindo, Pak Budiarjo. Salam sehat selalu.